Mari kita menyapa saudara kita semua. Shalom. Haleluya saudaraku. Betapa bahagianya, sukacita dan rasa syukur kita naikkan kepada Tuhan. Bahkan ketika kalau kami berjumpa dengan saudara-saudaraku semuanya, sekalipun di dalam online ibadah kita, tapi kita selalu bahagia, bersyukur, karena kita punya Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah. Haleluya. Bagi saudaraku yang ada di Australia, di mana di sana ada keluarga gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Saya percaya saudaraku, dimanapun engkau berada, kita tetap satu di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dan berharap bersandar kepada Tuhan. Bahkan juga bagi jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney. Demikian juga kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di kota Melbourne, baik yang ada di kota Brisbane dan sekitarnya. Saya percaya damai sejahtera, shalom yang dari Tuhan ada bagi saudaraku yang ada di sana, sehingga situasi apapun tidak membuat kita berhenti mengasihi Tuhan atau meninggalkan Tuhan, tapi kita tetap sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia khususnya. Saya mulai dari Provinsi Jawa Barat yang ada di Kota Bandung, yaitu di sana ada keluarga Jemaat Kristen Indonesia Soelaib. Demikian juga yang ada di Tangerang di Provinsi Banten juga ada keluarga Jemaat Kristen Indonesia Soelaib. Saya percaya saudaraku semuanya juga sama, tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahkan juga bagi saudara-saudaraku yang tergabung di dalam pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di wilayah Jabodetabek, yang ada di wilayah Jawa Tengah, meliputi dari kota Semarang, kota Solo, yang ada di kota Kartasura, kota Wonogiri dan kota Klaten dan sekitarnya. Haleluya. Apa kabar saudaraku semuanya? Demikian juga yang ada di Sumatera Utara, yang ada di kota Medan. Haleluya. Saya percaya saudara juga mengalami hal yang sama untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan. Demikian juga bagi para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam fellowship Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di Jabodetabek, bahkan juga yang ada di NTT, khususnya yang ada di Kepulauan Rotendau. Demikian yang ada di Sulawesi Tengah, yang ada di Kepulauan Banggai dan Pulau Peleng. Haleluya para hamba Tuhan. Saya percaya saudara tetap giat di ladang Tuhan, memiliki roh yang menyala-nyala, tetap melayani Tuhan. Haleluya. Bahkan juga bagi saudara-saudaraku yang dimanapun saudara berada, yang saat ini juga bersama-sama bergabung dalam ibadah bersama. Saya percaya hari ini adalah hari yang terindah bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu saya ajak mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau yang selalu setia. Engkau yang tidak pernah berubah. Kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebab kesempatan yang indah, waktu yang terindah, yang teristimewa, yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami kembali datang di hadirat Tuhan. Untuk kami datang memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Bahkan kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami hari ini. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu hari ini. Engkau melawat setiap kami. Tuhan,
Kami yang datang dengan pergumulan, kami yang datang dengan masalah, kami yang datang dengan banyak hal, situasi kondisi yang ada di dalam hidup. Maka hari ini kami hadapkan kepada Tuhan. Engkau yang penuh dengan anugerah, Engkau yang penuh dengan kuasa yang dahsyat. Maka Engkau mencurahkan bagi kami, sehingga kami menerima pemulihan, kami terima terobosan, kami terima yang ajaib dari Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu juga berada, mengikuti ibadah secara online hari ini. Darah Kristus tercurah bagi kami. Tempat di mana kami lakukan ibadah, kudus bagi Engkau. Engkau berkenan hadir. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami perlu Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Apapun kondisi kita hari ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari tetap setia bersama Tuhan, tetap memiliki kasih, melakukan kasih. Mari nyatakan melalui pujian kita. Hari ini kita berbahagia di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sebab karena Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi nyatakan kebahagiaan kita. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Biar kita terus bergandeng tangan bersama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Amin. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin saudaraku. Biar kita satu di dalam kasih Tuhan, tetap di dalam anugerahnya, karena Tuhan bagian kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Biar anugerah Tuhan tercurah, kami tetap memiliki kasih Tuhan, di dalam kasih Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat
memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tetap satu di dalam kasih Tuhan, berjalan di dalam kasih-Nya sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya saudaraku. Apakah saudaraku merasa sedang sendirian? Merasa dengan pikiran yang kacau ataupun situasi yang tidak menentu? Hari ini kita mau berkata dengan iman, Tuhan ada bersama saudara. Apapun masalahmu, mari percaya kepada Tuhan. Mari berharap kepada Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin saudaraku, maka kita percaya. Ayo hari ini, lebih lagi percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Tuhan selalu setia kepada kita, menolong tepat pada waktunya. Haleluya. Tuhan, ini kami nyatakan iman kami kepada Tuhan. Kami tahu Engkaulah segalanya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Sekali lagi, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu. Mari saudaraku sekali lagi katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Sekali lagi nyatakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita belajar di hadirat Tuhan. Sebab ketika kita ada di hadirat Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebab semua dari Tuhan. Mari ingini untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari hari ini saya ajak saudara-saudaraku semua masuk lebih dalam lagi. Tuhan,
Biarkan hari ini kami menikmati hadirat-Mu. Biarkan hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau bawa kami dalam cinta-Mu. Kau melawat setiap kami. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari bawa pujian kita, syukur kita di hadirat Tuhan dengan hati yang rindu, penuh syukur dan sukacita. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Inilah kami anak-anak-Mu, inilah gereja-Mu Tuhan. Biar setiap kami nikmati hadirat Tuhan. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi Tuhan. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Rajaku, kami datang di hadapan Tuhan bersama dengan umat-Mu ya Bapa. Hari ini kami mau saat yang terindah, yang termanis, teristimewa bagi kami, untuk kami dipulihkan, dibaharui, sebab dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada kemenangan, ada kelegaan, dan segala yang dari surga terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu,
berkat melimpah ada padamu. Mari curahkan bagi kami Tuhan. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Mari nyatakan dalam hadirat-Nya saat terindah di hadirat-Mu. Berkat melimpah ada padamu. Tuhan, ini kerinduan setiap kami. Ku dipulihkan sebab kami percaya akan Engkau dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Nyatakan saat menyembah, saat menyembah di hadirat-Mu. Berkat tercurah, bahkan kuasa Roh-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Amin, amin. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. Katakan, ada kemenangan, ada kemenangan saat menyembah, saat menyembah di hadirat-Mu. Berkat tercurah. Mari Roh Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah kami. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. Katakan, ada terobosan, ada terobosan. Sekali lagi, saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Atmosfer surgawi terjadi ya Tuhan, mengubahkan setiap apa yang ada di dalam hidup kami, di sekitar kami. Sebab kuasa Roh-Mu, berdaulatlah ya Tuhan. Engkau berdaulat atas setiap umat-Mu. Jadi bagi kami hari ini kami terima dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita, ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dibaharui, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan.
Katakan, ada pemulihan. Ada pemulihan. Mari sembah Dia. Mari bersyukur kepadanya. Ini saat yang terindah. Ini saat yang teristimewa. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Tuhan mencurahkan segala berkat rohani dari surga menjadi nyata di tengah-tengah kita. Haleluya. 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 Kami sembah Tuhan. Kami bawa korban pujian, syukur, penghormatan bagi-Mu, Yesus. Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau yang kami percaya, yang kami sembah di dalam Yesus itu Tuhan. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau segalanya. Mari saatnya menyembah saudara. Mari jangan hanya diam. Jangan hanya diam, tapi berkatalah. Berkata-katalah, memuliakan Dia, meninggikan namanya. Bermasmurlah bagi Dia. Dia yang datang melawat kita. Dia yang datang menjamah dengan kuasa-Nya. Selalu baru, selalu baru kasih-Nya, rahmat-Nya. Tuhan beri kekuatan, sukacita, kelegaan, ketenangan, jalan keluar. You are master of breakthrough. Yes Lord, I believe. You are master of breakthrough. You are my provider. Engkau segalanya. Engkau segalanya. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Ini waktunya Kau membawa kami kembali Tuhan, dalam rencana-Mu, dalam agenda-Mu. Haleluya. Saudara, dengan iman terima kuasa-Nya, terima lawatannya hari ini, terima jamahannya yang membaharui setiap kita hari ini. Ketika kau lemah, berkatalah aku kuat. Ketika kau sedang sakit, katakanlah aku sembuh. Ketika kau sedang mengalami masalah, katakan aku dipulihkan Tuhan. Ada jalan keluar hari ini. Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak pernah sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang kami suka. Hadirat-Mu yang kami rindu Tuhan. Terus ada di hadirat-Nya saudara. Terus fokus kepada Tuhan saudara. Biarkan Tuhan hari ini melawat menjamah setiap kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita doakan, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Miliki iman, buka kapasitas kita lebih lagi. Biar batas saka dalammu, biarlah batas saka dalam batas sana. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Karena kami percaya ya Tuhan. Tenggelamku di dalam-Mu, biarlah hidupku bagi-Mu.
haru dan menyenangkanmu. Mari nyatakan hadiratmu, 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 tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Tenggelamku di dalammu, biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang haru dan menyenangkan. Tuhan, kami tahu hadirat-Mu yang terindah, yang lebih dari segalanya. Mari nyatakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Shalom. Tuhan mengubahkan segalanya, kembalikan keadaan ya Tuhan dalam setiap kami. Di dalammu, biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang haru dan menyenangkan. Saya ajak sekali lagi, mari berbesar kapasitas iman saudara. Mari nyatakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, ya Tuhan, hadirat-Mu, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Tenggelamku di dalammu, biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang haru dan menyenangkan. Biarlah hidupku, biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang haru dan menyenangkan. Biar hidup kami hari ini menjadi bagian rencana-Mu Tuhan. Oh, biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang haru dan menyenangkan-Mu. Mari bersama-sama dengan iman kita percaya, kita mau kita nyatakan iman kita, perbesar kapasitas kita, percaya dan menyatu dengan Roh Kudus, sehingga apa yang kita katakan jadi. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat
bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan
menyenangkanmu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senang. Tak berubah, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Untuk senangkan hatimu, untuk senangkan hatimu, untuk senangkan hatimu, Tuhan. Untuk senangkan hatimu, untuk senangkan hatimu, untuk senangkan hatimu, Tuhan. Untuk senangkan hatimu, untuk senangkan hatimu, untuk senangkan hatimu, Tuhan. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami datang kepadamu sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami nyatakan dengan iman bahwa kami, siapapun kami, dimanapun kami berada, telah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami akan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kebenaran firman Tuhan ini harus terjadi. Terima kasih Tuhanku, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, saya akan ajak Anda untuk mempelajari satu yang saya sebut sebagai ketetapan Tuhan untuk kita. Ya. Tuhan telah membuat satu ketetapan, dan ini ketetapan harus kita pegang, harus kita pelihara. Saya akan ajak Anda untuk melihat satu ayat, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus telah berkata kepada semua orang yang mempercayainya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Jadi kunci yang pertama adalah kita percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana percaya itu? Selanjutnya firman Tuhan berkata begini, ia, orang yang percaya tadi kepada Yesus, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini adalah ketetapan yang telah Tuhan Yesus buat. Barang siapa kita percaya, kita
akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Pertanyaannya, pekerjaan apa? Yang jelas adalah pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitannya dengan kerajaan surga. Pekerjaan-pekerjaan yang selama ini telah Yesus lakukan. Apa yang Yesus kerjakan terhadap orang sakit. Apa yang Yesus lakukan kepada orang yang sedang mencari jalan keluar. Semuanya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Oh, haleluya. Kalau Anda ngerti, Tuhan Yesus membutuhkan campur tangan kita. Tuhan Yesus membutuhkan respon kita. Dan kita lihat di kalimat yang terakhir tadi di dalam ayat ke-12, firman Tuhan berkata begini, sebab aku pergi kepada Bapa. Inilah satu alasan yang cukup beralasan. Yesus pergi kepada Bapa. Itu sebabnya pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan harus dilanjutkan. Nah, sementara bagaimana dengan respon kita sebagai orang-orang yang percaya? Tatkala kita sebagai orang percaya diberi kesempatan untuk berdoa, mereka takut untuk berdoa. Tatkala kita dikasih kepercayaan untuk melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan, contoh mendoakan orang sakit, contoh mengusir roh-roh jahat, apa yang terjadi? Mereka sudah takut terlebih dahulu. Saya mencoba ingin mengerti kenapa dikuasai oleh rasa takut. Takut kalau tidak sembuh. Nah, disinilah letak permasalahannya. Yesus memberikan mandat kepada Anda dan saya. Dia telah membuat satu ketetapan bahwa Anda, siapapun Anda yang percaya kepada Dia, kita ini bisa melakukan yang Yesus lakukan. Tatkala kita tidak bisa menangkap rahasia ini, kenapa Yesus mau lakukan? Karena Yesus akan meninggalkan dunia ini. Jadi harus ada yang melanjutkannya. Oke, supaya Anda bisa lebih mengerti, saya ajak melihat Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Ayat 17 berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Glosolali. 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Inilah yang dikatakan Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dari sini kita ngerti bahwa menjadi orang percaya ini satu keputusan. Harus kita buat. Kita nggak bisa tidak membuat satu keputusan. Kita memutuskan percaya kepada Dia. Inilah persyaratannya. Barulah tanda-tanda ini akan menyertai. Saya akan ajak Anda untuk melihat ayatnya yang selanjutnya, 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun, murid-murid itu, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, makin jelaslah sekarang. Tuhan menginginkan Anda dan saya menjadi pelaku-pelaku tanda-tanda ajaib. Kenapa? Tuhan Yesus harus meninggalkan dunia ini pergi kepada Bapa. Senang, tidak senang, ini harus berlanjut. Itu sebabnya Yesus membutuhkan orang-orang yang mau menerima
ketetapan yang sudah Tuhan buat. Ketetapan ini tidak bisa dibatalkan. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu ya, mengenai firman yang keluar dari mulut Tuhan. Di dalam Yesaya 45, ya, saya ajak Anda untuk melihat sekali lagi Yesaya 45 ayat yang ke-23 itu. Firman Tuhan berkata begini, demi aku sendiri, aku telah bersumpah, Tuhan berkata. Demi aku sendiri, demi dirinya sendiri. Dia sudah bersumpah, apa yang disumpahkan. Dari mulut Tuhan telah keluar kebenaran. Apa ini kebenaran? Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Termasuk ketetapan ini telah diucapkan oleh Tuhan Yesus dan tidak bisa ditarik kembali. Harus terjadi. Tidak bisa dibatalkan. Harus terjadi. Nah, kalau kita ngerti semua firman yang telah Tuhan katakan itu harus terjadi. Ya, inilah yang harus kita pegang. Kita harus ngerti persis firman, setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan harus terjadi. Tidak boleh dibatalkan. Siapapun yang akan membatalkannya, ya, dia sudah bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, kita lihat lagi Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. 55 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman Tuhan berkata begitu, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Siapakah yang disebut ia? Firman yang telah diucapkan tadi. Tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Kemudian, tetapi ia, firman, akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Jadi firman tadi adalah firman yang hidup, yang telah diucapkan Tuhan. Firman ini akan bekerja sendiri, ya, tidak pernah minta tolong kepada siapapun. Tetapi ia, firman itu akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, dua firman ini meneguhkan, ya, satu dengan yang lain. Yesaya 45 ayat 23, Yesaya 55 ayat 11. Firman yang telah diucapkan Yesus, firman itu akan mengerjakan apa yang diperintahkannya dan akan berhasil, tidak ada kegagalan. Nah, bagaimana kita berpikir, ya kalau nanti saya berdoa, kalau orang itu sembuh, tapi bagaimana kalau tidak sembuh? Nah, ini seringkali gangguan-gangguan muncul dari dalam diri kita sendiri. Ya. Sementara Tuhan gak pernah berpikir begitu. Semua firman yang telah diucapkan harus terjadi. Ya. Nah, kembali lagi. Ketetapan ini sudah Tuhan buat di dalam Yohanes 14 ayat 12. Ketetapannya sudah jelas sekali, bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Ini satu ketetapan. Siapapun mereka, laki-laki atau perempuan, mereka sudah mendengarkan kebenaran firman, dan firman yang telah mereka dengar jelas, tidak bisa ditarik kembali, harus terjadi. Sekarang bagaimana dengan Anda dan saya? Kita harus membuat satu keputusan. Ketetapan sudah Tuhan buat. Kita tadi juga membaca di dalam Markus pasal 16, ya, ayat 17-18. Tanda-tanda ini, tanda-tanda apa? Tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang percaya. Jadi Anda dan saya disertai tanda-tanda itu. Masalahnya adalah, ngertikah kita bahwa kita ini disertai tanda-tanda itu? Ya. Nah, dari sini kita mendapatkan satu gambaran yang sudah jelas. Tuhan mau Anda dan saya menjadi pelaku mujizat dan tanda-tanda ajaib itu. Ini yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena Tuhan berkata,
bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Tatkala Yesus pergi kepada Bapa, tidak boleh ada kekosongan ini. Terus orang-orang percaya tadi harus menjadi pelaku tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Namun seringkali muncul pertanyaan, ya kalau sembuh Pak, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sembuh gimana? Ya, nah inilah yang dibutuhkan understanding yang cukup kuat bahwa yang Yesus katakan harus jadi, tidak bisa dibatalkan, harus jadi. Ya, inilah yang harus kita bangkitkan iman kita. Ya. Kita juga melihat di bagian-bagian lain yang menunjang bahwa Anda untuk menjadi pelaku mujizat, Yesus telah memberikan kuasa kepada Anda dan saya. Kita sudah pernah baca ini, saya akan ajak Anda untuk membaca sekali lagi Lukas pasalnya yang ke-9, ya, ayat yang pertama. Ini yang harus kita terus deklarasikan. Firman-Nya ngomong gimana? Begini, maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya. Kenapa cuma 12? Ya karena pada waktu itu hanya 12 yang dia punya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa, otoritas dan kuasa. Kepada siapa? Mereka, murid-murid yang tadi itu. Untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jelas, kita sudah diberikan oleh Yesus kuasa dan otoritas untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Oke, sekarang saya ajak Anda untuk lihat Lukas yang ke-10, ayat yang ke-19. Sesungguhnya Aku, Yesus, telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking itu adalah manifestasi dari roh-roh jahat. Jadi Anda telah dikasih kuasa untuk menginjak roh-roh jahat dalam bentuk manifestasi apapun, dalam bentuk apapun. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Musuh itu punya kekuatan, ya, tapi Anda dan saya dikasih kuasa untuk menahannya, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi tidak bisa membahayakan Anda lagi. Oke, sekarang Matius pasalnya yang ke-10. Ya. Matius pasal 10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka. Ingat, memberi kuasa kepada mereka, termasuk murid-murid, termasuk Anda dan saya, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jelas sekali firman-Nya, Yesus memberikan kuasa itu kepada mereka. Siapa? Murid-murid yang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kuasanya untuk apa? Mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini yang Yesus katakan di dalam Matius 10 ayat 1. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda percaya, akui, terima. Tuhan, aku telah mendengar Matius 10 ayat 1. Aku terima kuasa yang kau berikan tadi. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dan kuasa untuk melenyapkan segala kelemahan dan penyakit. Inilah yang harus kita katakan. Ya. Jangan kita tidak bereaksi. Ya. Ingat, Tuhan mau Anda dan saya sebagai orang yang percaya tadi dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Alasannya apa? Alasannya Yesus harus pergi kepada Bapa. Jadi setelah beliau pergi kepada Bapa, Anda sebagai orang percaya, kita semua sebagai orang yang percaya harus melakukannya itu tadi. Tanda-tanda itu harus kita lakukan. Jangan pernah ragu
Ya, jangan pernah ragu. Saya mempunyai pengalaman di dalam pelayanan khususnya ini. Ya. Akui Lukas 9 ayat 1. Akui Lukas 10 ayat 19. Akui Matius 10 ayat 1. Akui bahwa Anda sudah menerima. Anda sudah menerima. Ya. Itulah yang respon yang benar. Ya. Jadi Anda dan saya ngerti bahwa kuasa itu sudah diberikan oleh Yesus kepada Anda dan saya sebagai murid-muridnya, maka mari kita merespon dengan benar. Ya. Jangan kita salah di dalam merespon. Akui, tugasmu cuma satu, mengakui, Tuhan, aku salah satu muridmu. Engkau berjanji memberikan kepadaku kuasa dan otoritas untuk menguasai roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Aku terima. Kuasamu ada di dalam rohku, otoritasmu ada di dalam rohku. Inilah yang harus kita kerjakan. Ya. Tatkala kita mengerjakan ini, kita ngerti bahwa kita percaya, maka kita mengakuinya. Begitu juga dengan Matius 10 ayat 1. Tuhan, aku juga salah satu muridmu. Engkau telah memberikan kepadaku kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Aku terima kuasa itu. Dan kuasa untuk melenyapkan segala kelemahan dan melenyapkan segala penyakit. Aku sudah terima. Inilah yang harus kita perkatakan, ya. Akui. Begitu juga dengan Lukas 10 ayat 19. Tuhan, aku juga salah satu muridmu. Engkau berkata bahwa engkau sudah memberikan kepadaku kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking adalah manifestasi roh-roh jahat. Aku terima. Dalam nama Yesus aku terima. Dan engkau telah memberikan kepadaku kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Musuh punya kekuatan, ya, tapi aku dikasih kuasa untuk menahannya sehingga tidak ada yang membahayakan aku. Ya, inilah yang harus kita pegang. Ya. Kita harus merespon dengan baik dan benar. Ya. Tatkala Anda sudah memperkatakan seperti itu, kuasa yang Anda akui masuk ke dalam rohmu. Ya. Akui. Jangan pernah berbuat kesalahan. Ya. Firman itu sudah diucapkan Yesus, harus jadi. Tidak bisa dibatalkan. Sekarang Anda ngomong, aku telah menerima kuasamu itu sesuai dengan Lukas 9 ayat 1. Lukas 10 ayat 19 dan Matius 10 ayat 1. Sudah aku terima Tuhan kuasamu. Kuasamu ada di dalam rohku. Waktu Anda memperkatakan itu, terjadi itu. Ya. Nah, Tuhan mau Anda dipersiapkan dengan baik dan benar. Ya. Dipersiapkan. Tuhan selalu mau Anda dan saya ini well prepare. Kita siapkan semuanya. Ya. Nah, kalau Anda sudah mengerti bahwa Anda sudah dikasih kuasa, jangan diam. Akui dengan mulutmu bahwa kamu sudah menerima kuasa dan otoritas itu. Ya. Nanti kita lihat di dalam pembuktiannya, ya, supaya Anda lebih nangkep, lebih ngerti. Oke, kembali kepada Yohanes tadi. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Tuhan memberikan kepada Anda dan saya satu keputusan, suatu ketetapan. Kenapa? Karena Tuhan harus pergi meninggalkan dunia ini kepada Bapa di surga. Dan itu sudah terjadi tatkala dia naik ke surga hampir 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita sekarang? Anda dan saya tetap dalam posisi menerima kuasa dan otoritas itu. Jangan biarkan kuasa yang diberikan itu sia-sia, mubazir. Jangan. Ya. Saya akan ulang ayat ini sekali lagi. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga
pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Wow. Tuhan pergi kepada Bapa. Ya. Apa yang Yesus kerjakan, sekarang Anda dan saya boleh melakukannya. Oke, itu tadi bicara soal kuasa. Sekarang saya mau berbicara mengenai pelayanan malaikat. Malaikat telah diutus oleh Bapa di surga untuk melayani Yesus. Kita akan lihat Markus 1 ayat yang ke-13. Markus 1 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Wow. Yesus pada waktu dia ada di muka bumi ini, Tuhan memperkenankan Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ya, bagaimana Anda dan saya? Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat Mazmur 103. Mazmur 103 ayatnya yang ke-20 dan 21. Firman Tuhan berkata begini. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya, firman Tuhan, dengan mendengar suara firman-Nya, firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak Tuhan. Ya. Nah, malaikat-malaikat Tuhan inilah, ya, malaikat-malaikat Tuhan inilah yang salah satunya melaksanakan firman Tuhan. Bagaimana malaikat-malaikat ini melaksanakan firman Tuhan? Pada waktu malaikat-malaikat ini dengar suara yang sedang memperkatakan firman Tuhan. Oh, haleluya. Tadi saya katakan tatkala Anda, ya, sebelum melaksanakan ketetapan yang Tuhan kerjakan, Anda harus memenuhi dulu dirimu ini, dipenuhi dengan kebenaran, janjinya Tuhan. Ingat, janjinya Tuhan itu adalah kebenaran, dan kebenaran yaitu suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Nah, tatkala Anda mengakui sudah menerima kuasa sesuai dengan Lukas 9 ayat 1, Lukas 10 ayat 19, dan Matius 10 ayat 1. Tugas kita adalah mengakuinya, menerimanya, kuasa itu. Waktu kita sedang mengakui firman itu, malaikat-malaikat mendengar, malaikat-malaikat di sekitar Anda. Ya. Anda punya malaikat untuk melayani Anda. Malaikatmu akan dengar Anda sedang memperkatakan firman. Dan malaikat itu mewujudkannya. Apa yang kamu katakan sesuai firman itu dilakukan oleh malaikat. Anda mengakui, aku terima Lukas 9 ayat 1. Aku terima Lukas 10 ayat 19. Aku terima Matius 10 ayat 1. Anda sedang memperkatakan itu. Malaikat ini bekerja mewujudkannya. Ya. Kuasa itu ditaruh di dalam rohmu. Ya. Itulah yang terjadi, ya, sesuai dengan Mazmur 103 itu. Malaikat-malaikat Tuhan ada yang bertugas sebagai pahlawan-pahlawan perkasa, sebagai tentaranya dan pejabatnya. Tapi semuanya ini, malaikat ini melaksanakan kehendaknya. Tuhan punya kehendak apa? Sesuai dengan Lukas 9 ayat 1. Ingin memberikan kuasa dan otoritas kepada Anda dan saya. Sesuai dengan Lukas 10 ayat 19, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau memberikan kuasa di bawah kakimu itu, kakimu untuk menginjak ular dan kalajengking. Malaikat itu mewujudkannya.
Bagaimana dengan Matius 10 ayat 1? Anda percaya bahwa Anda salah satu muridnya, Anda diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Anda perkatakan itu, malaikat itu mewujudkannya. Sehingga Anda bisa mendoakannya. Nah, kembali lagi seperti yang tadi saya singgung, ada banyak yang mau menjadi pelaku mujizat, tapi mereka belum selesai dengan dirinya sendiri. Intimidasi masih menyerang. Ya kalau sembuh, kalau nggak sembuh gimana? Jadi masih belum selesai. Cepat selesaikan, ya, karena apa yang telah Tuhan janjikan itu harus jadi. Nggak bisa dibatalin. Maka selesaikanlah dengan dirimu sendiri. Anda berdamai dengan dirimu sendiri. Anda jangan pernah berkata, waduh aku begini, mosok Tuhan kasih aku kuasa. Anda belum berdamai? Ayo berdamailah dengan dirimu sendiri. Tuhan ngomong begini, yang diomongkan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Oke, kalau gitu aku terima. Nah, inilah kita sudah bisa berdamai. Berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan pernah berpikir, wah dulu aku begini dan begitu. Dulu saya kepercayaan saya kepada Yesus hanya main-main. Oke, forget it. Ya. Anda mulai dari hari ini ke depan. Jangan terus terpancang dengan masa yang lalu di belakang itu. Jangan. Yuk kita ke depan. Ya. Seringkali orang kena intimidasi. Terutama orang-orang yang pernah melakukan dosa-dosa. Ya. Seringkali itu kena intimidasi. Wah, kalau kena intimidasi, ya, Anda harus menang. Ya. Anda harus menang. Kenapa? Yesus telah berkata bahwa kedatangannya ke muka bumi ini untuk mengambil semua dosa yang telah kita kerjakan. Untuk mengambil akibat-akibat dosa yang telah dikerjakan. Akibat itu semua ditanggung oleh Yesus. Maka urusan dosa sudah selesai oleh Yesus. Nah, kalau belum selesai, masalahnya di dalam dirimu sendiri. Belum bisa menerima. Oke? Sementara Yesus sudah mengampunimu. Dosamu, firman Tuhan bilang, dosamu itu sebagaikan seperti warna merah kirmisi. Tuhan bilang, Tuhan kalau sudah mengampuni dibuat putih seperti salju. Tidak ada sisa-sisa merah itu. Selesai. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah mati menanggung dosa dan salah kita. Menanggung akibat-akibat dosa dan salah kita. Dia sudah kerjakan. Sudah selesai. Kenapa kita yang menjadi objek pengampunan masih berkata, belum ini aku masih ingat masa lalu. Oh, ingat sih ingat. Tapi Anda harus katakan, hei, dosa masa lalu sudah diselesaikan dengan darah Yesus. Dan Yesus berteriak di salib, sudah selesai. Penggenapanku, pemenuhanku sudah tuntas. Maka sekarang tinggal dirimu sendiri. Ayo cepat selesaikan. Supaya apa? Kita bisa menjadi pelaku seperti yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 12 tadi. Ya. Anda dan saya pada posisi seperti itu. Sudah selesai. Ya. Oh, haleluya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus. Semua sudah diselesaikan. Pengampunan sudah diberikan. Yesus sudah menanggung akibat dosa yang Anda kerjakan. Anda nggak perlu ikut menanggungnya. Karena hanya Yesus yang mampu dan bisa menanggung akibat dosa itu. Yaitu maut. Yesus sudah ada di maut. Yesus sudah selesai. Mari saudara-saudaraku, selesaikanlah dirimu sendiri ini. Katakan, Yesus sudah mengampuni saya. Yesus sudah mati supaya saya yang harusnya mati tidak mati kekal. Yesus sudah ambil alih itu. Selesaikan dengan dirimu sendiri.
ya. Supaya apa? Kita segera masuk ke dalam programnya Yesus yang selanjutnya. Anda dan saya setelah Anda ngerti bahwa pengampunan itu sudah dikerjakan, maka sekarang tinggal kita melangkah. Yesus butuh orang-orang yang mau disertai tanda-tanda ajaib tadi untuk mendemonstrasikan kuasanya, untuk mendemonstrasikan pengampunannya, untuk mendemonstrasikan kasihnya. Yesus butuh orang-orang yang bisa melakukannya, dan secara prinsip semuanya akan dipakai oleh Tuhan, semuanya akan diberi kuasa yang sama untuk bisa menyelesaikan semuanya. Nah, sekarang kita sudah dilengkapi pelayanan malaikat. Malaikat-malaikat yang melayani Yesus. Anda pun diizinkan untuk mengalami hal yang sama, pelayanan malaikat. Beberapa hari yang lalu, saya diizinkan untuk melihat, mengalami sesuatu yang tidak masuk di akal. Ya. Kami ada di Jawa Timur, dan kami hari Selasa subuh itu kami sudah siap-siap untuk berangkat menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apa yang terjadi? Saya yang packing semua barang-barang yang harus dibawa. Yang terakhir itu kunci kamar yang kami pakai. Saya dari lantai 2 saya turun karena semua sudah diturunkan. Pintu saya kunci. Kemudian saya taruh kunci itu. Seingat saya taruh di atas kulkas. Ya. Di bawah kulkas itu dus-dus yang sedang saya atur. Ya. Apa yang terjadi? Sudah selesai. Saya nggak tahu kunci itu masuk ke dalam dus yang terakhir. Ya. Jadi pada waktu saya bersama rombongan sudah ada di mobil, sudah meninggalkan rumah, tapi masih di dalam kompleks. Istri saya bertanya, kunci kamar kita di mana? Saya berpikir, sudah saya bawa turun, tapi di mana ini kan harus dikasih jawaban yang jelas. Di sini, di tas, di mana kan begitu. Saya bilang, tas saya buka, tidak ada. Lebih bagus kita balik lagi, masih di kompleks. Masuk lagi. Kemudian tas saya buka satu-satu, tidak ada. Ya. Kemudian saya berdoa minta pelayanan malaikat. Tuhan, izinkan saya minta pelayanan malaikat supaya malaikat mengingatkan saya. Itulah doa saya. Kemudian setelah tas jinjing saya cek semua tidak ada, saya singkirin. Kemudian dus yang terakhir, saya berkata kepada salah seorang yang ada di situ, tolong dus yang terakhir kamu bawa kemari. Kau taruh di mana tadi? Oh, di belakang kursinya Ibu Rachel. Ya, bawa kemari. Ya. Saya buka. Dus ini tidak berisi yang lain, hanya vitamin, kemudian alat kesehatan untuk ngetes gula darah, kemudian untuk ngetes asam urat, ya, kemudian untuk ngetes kolesterol dan vitamin di situ. Saya ngikutin aja suara hati di sini. Saya buka satu-satu dan tiba-tiba saya melihat ada sinar slet gitu. Karena itu warnanya stainless steel, ya, saya di bawah lampu, jadi kelihatan. Saya langsung ambil. Ternyata di situ. Saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih malaikatku. Tapi setelah itu saya tutup, kuncinya saya kembalikan kepada Bu Rachel, dan kita berangkat. Sambil di perjalanan saya mencoba mengingat, siapa yang naruh di situ? Ya, saya tidak menaruh di situ. Jadi pada waktu saya turun bawa koper dan lain sebagainya, kunci-kunci saya taruh di atas kulkas itu. Nah,
Itulah satu pengalaman iman ya. Pengalaman iman. Saya sampai sekarang pun saya yakin bukan saya yang menaruh di situ. Dan yang mengatur semuanya ini adalah saya ya. Jangan langsung diambil kesimpulan. Semuanya yang ngatur Anda. Ya berarti Anda. Oh, bukan itu maksudnya. Ya, saya yakin saya tidak menaruh ke dalam dus itu. Saya tahu tempatnya kunci itu saya udah tahu. Jadi kami ada satu kantong itu ya, ada 2 kunci kita taruh di situ. Semua kunci taruh di situ, tidak boleh di luar itu. Tapi kali ini di kantong itu tidak ada, di tas saya juga nggak ada. Dan adanya ada di situ. Oh haleluya ya. Ya ini pengalaman iman. Pasti Anda punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Ada satu pengalaman lagi. Ini terjadi sekian tahun yang lalu. Lebih dari 7 tahun ya. Pengalaman bukan dengan saya tapi dengan teman ya. Dia lagi ke Holy Land. Kemudian paspornya ditaruh di koper ya. Di koper. Nah ini kan mau lewat border, mau nggak mau paspor harus dikeluarin, dicek di koper itu nggak ada. Sudah dicek semuanya, nggak ada. Nah teman ini berdoa, Tuhan saya minta pelayanan malaikat. Ini kalau paspor nggak ketemu nggak pulang Tuhan, ya kan? Nah, dia berdoa, terus berdoa, dan setelah itu ya sudah. Ada satu rasa di hatinya, suruh ngecek pelan-pelan lagi di koper itu. Mau nggak mau dibuka lagi, ya. Dibuka lagi, kemudian dicek satu-satu. Tadi nggak ada, sekarang ada, haleluya. Ya ini masih bisa didiskusikan, ya. Ya, kuncinya satu, tatkala kita mengenal diri kita bahwa kita ini teliti, pasti ya kita akan tahu itu. Tapi kalau untuk orang yang tidak ngerti, dia bilang itu kan karena lupa, karena keburu-buru dan lain sebagainya. Ya, semuanya bisa menjadi bahan diskusi. Tapi yang saya mau kasih tahu, Yesus pun dilayani oleh malaikat-malaikat, dan Anda juga saya boleh minta pelayanan malaikat. Mari kita kejar pengalaman iman ini supaya bisa menumbuhkan percaya kita. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu sudah kami dengar. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau meneguhkan iman kami Tuhanku, dan kami mengucap syukur. Kami adalah murid-murid-Mu yang telah Tuhan berikan ketetapan, di mana apa saja yang Yesus kerjakan, Engkau berkata kami bisa melakukannya. Tuhan, kami siap untuk menjadi pelaku tanda-tanda ajaib itu. Terima kasih juga untuk pelayanan-pelayanan malaikat yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti, berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang menjadi iman kami sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita ikutin, kita declare, kita deklarasikan apa yang menjadi iman kita. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah Kau ambil, Kau tanggung di tubuh-Mu sendiri. Kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang menguasai aku, jalan buntu yang menghadang hidupku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur.
Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari tubuh Yesus. Dan firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus, aku disucikan dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan darah Yesus, dan aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan kami semuanya dari semua belenggu, semua ikatan apapun namanya. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan hidup kekal kepada kami semuanya, dan Engkau akan membangkitkan kami dari antara orang mati di akhir zaman. Demi nama Yesus, kami percaya, kami terima hidup kekal itu. Dan kami terima janji, di mana Engkau akan membangkitkan kami di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Dan mulai sekarang, kami berdiri atas janji firman-Mu, khususnya Galatia 6 ayat 17. Firman-Mu berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Darah penebusan itu kami taruh pada tubuh kami Tuhan, dan kami katakan pada tubuh kami ada tanda-tanda milik-Mu, maka janji firman-Mu berkata, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang, roh-roh jahat, situasi dan kondisi yang akan mencelakai kami, yang akan merugikan kami, yang akan membuat kami gagal. Semuanya itu tidak boleh terjadi, karena tanda milik Yesus ada pada tubuh kami. Ini adalah iman kami, dan kami percaya itu terjadi. Kita akan berdoa untuk doa syafaat. Kita akan lanjutkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bawa jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan tatkala mereka mendengar berita ini, Tuhan, mereka yang sakit dibenarkan dengan darah Yesus. Apapun sakitnya, organ-organ manapun yang sakit, kami percaya janji Tuhan, darah Yesus membenarkan organ-organnya, baik jantungnya, baik ginjalnya, baik pankreasnya, baik livernya, dan baik paru-parunya. Kami katakan semua sudah dibuat benar. Kalau ada benih-benih kanker, kami katakan darah Yesus kami taruh di bagian yang dikatakan oleh dokter ada sel kanker. Darah Yesus telah membuat benar. Pembenaran itu sudah terjadi. Tatkala sel kanker itu memproduksi cairan-cairan, kami katakan cairan itu menjadi netral karena darah Yesus. Tatkala sel kanker itu membentuk daging-daging yang tumbuh, kami katakan dengan darah Yesus, daging tumbuh itu dihancurkan menjadi daging cincang. Ini adalah iman kami karena kebenaran firman-Mu. Terjadilah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah selesai dengan kebaktian. Mari silakan berdiri. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian ini. Sekarang aku minta damai-Mu, sejahtera-Mu, agape-Mu, dan darah-Mu sendiri ada pada kehidupan mereka.
Dan mulai sekarang ke depan kami katakan, semua yang Tuhan janjikan itu, kami berada di dalam hidup kekal, itu terjadi. Terima kasih Tuhan, ini adalah iman kami dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya. Amin.